Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di program Good Time. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan happy hypoxia. Happy hypoxia itu apa sih? Nanti kita kedatangan teman ngobrol saya kali ini, yaitu Ibu Dr. Sli Juliarti. Apa kabar, Bu? Baik, assalamualaikum. Salam jarak jauh aja ya. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan salam era adaptasi kebiasaan baru. Ibu Sri Juliarti ini juru bicara gugus tugas dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Dan Ibu Dr. Elis Fitriani. Fitriani ya, Ibu? Ya, spesialis paru. Nah, beliau adalah spesialis paru yang sehari-harinya menangani pasien coronavirus disease. Agak mengerikan juga sehari-harinya loh ya. Tapi nanti kita bicara dengan Dr. Elis dan seperti apa penanganannya itu. Nah, yang pertama ini tadi Ibu Sri Andi Sudarti, atau bisa dipanggil Ibu Deo. Ibu Deo ya, Bu ya? Ya. Deo apa Deo? Monggo. Soalnya jauh ya, Andi Sudarti jadi Ibu Deo. Asal jangan Ibu Covid. Tapi bisa juga ya, karena beliau tiap hari ngurusin Covid gitu. Ibu, saya panggilnya apa? Ibu Deo ya, Ibu Deo. Ibu Deo, saya pegang ini itu apa? Grogi juga nah gitu. Jadi saya pegang ini, Bu. Grogi. Karena satu, persoalannya ini soal medis nih, sangat teknis banget. Yang kedua, ya agak rada-rada takut juga sih gitu. Apa sih, Bu, happy hypoxia? Happy hypoxia itu, apakah di Balikpapan ada orang yang menderita itu dan meninggal karena happy hypoxia? Ya, Mas Devi, tentang happy hypoxia memang lagi menjadi tren ya, jadi isu pembicaraan di tengah pandemi COVID ini. Ya. Ya, jadi memang selama pandemi COVID sepertinya ada aja gelombang-gelombang isu itu ya, dan sekarang happy hypoxia. Jadi suatu kondisi di mana pasien yang suspek COVID tiba-tiba yang tadinya tanpa gejala, tiba-tiba sesak kemudian meninggal dalam waktu cepat. Ya. Untuk di Kota Balikpapan dari 2.372 kasus yang sudah terkonfirmasi positif. Per hari ini ya? Ya, dan 155 yang meninggal. Kalau laporan pastinya bahwa dia meninggalnya karena happy hypoxia, kami dari gugus tugas belum mendapatkan. Tetapi indikasi ke sana ya ada yang tiba-tiba memang meninggal seperti itu ya. Nanti yang menangani pasien langsung Dr. Elis mungkin bisa menjelaskan ya pasien. Ya. Di Jawa ya, kita mulai mendengarnya memang dari Jawa itu ya, sudah ada. Ya, dan dengan boomingnya ini kita merefleksi kembali pasien-pasien kita, Dokter Elis ya. Oh, apakah yang kemarin itu happy hypoxia seperti itu? Tapi ya, selama ini belum ada ya yang itu. Kalau resmi laporan dari rumah sakit belum begitu. Namun saya kira kita memang perlu mengetahui ini, mewaspadai. Kemudian ini kan suatu kondisi di mana kadar saturasi oksigen di dalam darah itu langsung drop. Dan dengan happy hypoxia ini pun akhirnya ada alat yang namanya pulse oximeter diletakkan di jari. Ini menjadi dicari-cari orang sekarang, Dokter Elis. Ya, di jari, diletakkan di jari. Ini karena cara yang mudah, ya paling simpel untuk menilai. Ya gitu. Jadi pada pasien-pasien yang isolasi mandiri di rumah, ini banyak dicari sekarang, banyak digunakan. Hypoxia itu. Iya. Iya. Jadi mereka bisa melaporkan kondisi saturasi oksigennya dari alat itu. Ya. Atau jangan-jangan ini happy hypoxia muncul ini gara-gara alat ini mau? Enggak ya. Sebelum ada alat itu kita udah pakai. Oh gitu, enggak, saya maklum masih banyak baca teori konspirasi jadi begitu, Bu. Oh gitu. Nah, happy hypoxia ini nanti Ibu Elis nanti dulu. Happy hypoxia ini, Bu, bisa terjadi sama yang orang sehat nggak? Kalau OTG ini kan begini, yang saya tahu OTG itu kan orangnya sehat tanpa gejala. Artinya kan orang yang sehat terus kena, akhirnya dia tanpa gejala, karena ini bagus.
Nah, apakah happy hipoksia ini terjadi yang kepada orang yang sehat seperti itu, atau pada orang yang sudah punya penyakit bawaan gitu? Bisa kedua-duanya. Bisa kedua-duanya? Iya. Karena kalau penyakit bawaan maksudnya hipertensi gitu ya. Tapi saya terkonfirmasi positif, saya tanpa gejala. Bisa aja ada orang hipertensi tetapi kondisinya sehat tanpa gejala. Nanti tiba-tiba happy hipoksia. Bisa juga ada orang yang pure murni ya, Dok ya, tidak ada penyakit komorbidnya, COVID plus happy hipoksia ya bisa. Saya boleh menambahkan, jadi kalau happy hipoksia itu sebenarnya tidak akan terjadi murni pada orang-orang yang tanpa ini ya komorbid atau apa ya. Happy hipoksia itu adalah kondisi di mana dia tidak terlihat, dia merasa sesak, tidak terlihat dari takikardia dengan denyut jantung. Kan kalau orang sehat atau orang yang tanpa COVID yang istilah happy hipoksia itu pasti kalau orang sesak ritme pergerakan nafas akan sangat cepat, lebih dari 20 kali per menit. Kemudian yang kedua takikardi, di mana kondisi denyut jantung lebih dari 100 kali per menit. Ini sudah berdebar-debar. Ini sudah pasti harus ada. Kemudian diikuti dengan penurunan saturasi. Tapi kalau hipoksia yang saya temuin dan benar-benar ini Budio pada pasien itu betul. Heart rate pasti di normal di bawah 100 kali per menit. Dia tidak merasa sesak, tapi pulsmetrinya sudah di bawah 95%. Artinya normal, habis itu tiba-tiba Tidak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda. Iya, dia nggak ngerasa ada debar-debarnya itu sesak. Dia nggak Sesek-sesek gini nggak ada. ada. Jadi langsung gitu ya. Langsung. Jadi dia nggak ada, tapi dari pemeriksaan. Makanya betul kata Budio bahwa alat ini sangat membantu untuk kita evaluated. Jadi kalau tanpa evaluated ini dia nggak tahu, karena dia nggak ngerasa saya baik-baik aja. It's okay, saya nggak ngerasa sesak. Kayaknya bawa deh alatnya nterin nanti kita cek itu aja. Beli alatnya. Ini kayak promosi ya. Enggak. Makanya nanti Siapa tahu dikira dapat endorsement. Nanti dikira promosi lagi. Ya udah nggak usah. Bu, ya nggak apa-apa. Kalau memang itu bermanfaat kan nggak masalah. Ya. Maksudnya gini Bu, itu tanpa gejala. Tanpa. Dia itu tidak merasa sesak waktu kita datang. Misalnya ada indikasi apa? Kalau sekarang kan misalnya indikasi umum ya, COVID itu ada demam, ya kan? Terus ada batuk-batuk kering gitu. Yang Kalau kita- itu manifestasi bisa itu tetap ada semua, silakan. Tapi perlu digarisbawahi, COVID ini adalah virus penyakit yang luar biasa. Jadi dia tidak hanya bilang bahwa saya harus ada gejala di respiratorik saluran pernafasan, saya harus ada di gangguan di GI tract atau pencernaan. Tidak semuanya itu. Justru yang silent ini yang berbahaya. Karena justru dia merasa tidak sakit tapi dia bisa menularkan ke yang lain. Ini yang harus kita waspadai. Itu. Ya, jadi memang tanpa ada gejala. Jadi untuk melihat bahwa kita gejala hipoksia itu harus pakai alat itu. Salah satunya karena dia tidak ngerasa waktu kita ada keluhan, enggak dong, nggak ada keluhan. Biasanya seperti itu. Wah, itu bahaya ini kan. Mas Devi, kalau kita bilang, Mas Devi bilang orang sesak, bayangannya Mas Devi orang itu kayak apa? Gini kan? Iya. Ya. Dia nggak ada gitunya. Saja. Aduh. Ya, terus debar-debar atau nyeri dada, dia pegang dadanya nggak gitu. Nah, oke, sekarang tidak ada gejala. Penyebabnya. Nah, kan tadi ada gejala. Ini penyebabnya gimana, Bu? Apakah itu oke lah bisa terkena pada siapa saja? Kalau penyebabnya itu kalau pada pasien COVID atau semuanya? Atau semuanya? Kalau happy hipoksia ini kan baru ditemukan akhir-akhir ini. Pertama ditemukan dari jurnal English itu, English Journal tuh menyebutkan bahwa ini baru ditemukan di area ini ya, di Eropa. Itu baru ditemukan Italia. Ditemukan pertama kali namanya happy hipoksia. Dari situ semua akhirnya beneran-kah ada? Akhirnya mencari itu betulan. Padahal sebenarnya mungkin dari dulu sudah ada ya Budio ya. Jadi baru menyadari setelah ada laporan seperti itu. Jadi sebenarnya happy hipoksia itu adalah mekanisme ini salah satu manifestasi yang ada pada COVID ini. Manifestasi itu gejala yang ada pada COVID ini. Sebelumnya tidak ada seperti itu. Karena bayangan kita secara teori kita sekolah dulu, orang dengan gagal nafas ataupun hipoksia ya, namanya hipoksia itu adalah di mana kondisi oksigenasi di dalam darahnya khususnya arteri itu kurang daripada normal. Kalau dari hasil analisa gas darah itu di mana terjadi
kandungan PO2 ya, PO2 di bawah 80%. Nah, ini kuliah kedokteran Itu jadi 80%. Oke. Tapi memang betul happy hypoxia setelah kita lakukan AGD itu pasti di bawah 80%. Padahal dia tidak ada gejala. Padahal bayangan kita kalau sudah gagal nafas, RR atau respirasi rate-nya itu pasti lebih dari 25 kali per menit biasanya, 20 sampai di atas 20 itu pasti. Tapi ini tidak, dia ritme nafas biasa saja. Denyut jantung pun biasa aja, normal aja. Tapi setelah dilakukan pulsmetri maupun analisa gas darah di bawah normal. Oke, jadi itu bisa terjadi pada siapa saja atau hanya pasien COVID? Saat ini ditemukan pada pasien COVID, makanya manifestasi ini sekarang terdiagnosis seperti ini karena ada COVID. Sebelumnya nggak ada. Ya, yang saya khawatirkan apakah ini muncul karena diawali COVID baru itu muncul, atau memang sudah ada sebelumnya seperti itu, tambah COVID tambah lagi, atau gimana? Atau memang baru dipicu oleh COVID gitu, pemicunya itu oleh COVID gitu, enggak Bu? Atau seperti apa? Kalau saya sih saat ini karena itu baru awal ya, ini memang COVID ini ya. Sebelumnya itu kalau sudah gagal nafas pasti yang teori kita belajar sekolah dulu ya itu RR meningkat, semua meningkat. Dan ini di luar teori Tapi itu Bu kita ya? nggak mengatakan dulu itu ya happy hypoxia. Istilah itu dulu belum ada. Berarti ini istilah baru yang nggak ada di teori kedokteran. Ya. Oke, Baru oke. muncul di saat pandemi COVID ini. Luar Tapi biasa betul ya. loh, saya sama Budio ya sekolah dulu nggak ada COVID, Iya. ini obatnya apa nggak ngerti, ini teorinya nggak ada. Padahal waktu awal datang Wuhan ya, dari pertama kali di tahun 2019 dari bulan Desember, itu bayangannya adalah orang dengan gejala batuk, demam, sesak, kemudian tidak ada berpikir GI tract, ada gangguan Iya. pencernaan, Ada nggak ada. riwayat perjalanan. Betul, pasti harus ada riwayat perjalanan. Kalau nggak ada, jalan kemana-mana kena COVID. Ya, ya. Ini satu sekolah dulu. Oh tidak, cuma sama-sama kedokteran. Tadi sebenarnya waktu sekolah sama Budio, saya kira satu sekolah di Unhas, lulusan Unhas juga. Enggak. Dokter Elis. Kalau Ibu Dia kan lulusan Unhas. Saya tahu gitu sama beliau. Oke, menarik ya. Tapi memang ini kayaknya habis nonton ini sudah 3 SKS soal kedokteran. Oke, selanjutnya kita kembali ke Ibu Andi Sri Juliarti. Ibu, kondisi di Balikpapan ya. Ini gejala happy hypoxia kan sudah mulai rame ya dibicarakan. Untuk di Balikpapan sendiri, apa penanganan yang mungkin akan dilakukan atau sudah disiapkan untuk minimal orang tidak terkena gejala itu, ataupun ketika terkena bisa segera ditangani, kan bisanya begitu. Karena kan tadi durasinya bisa cepat ya Bu ya. Itu antara kira-kira berapa jam, berapa menit gitu dari mulai terasa. Ada nggak nanti pola penanganan pasien-pasien seperti itu Bu? Iya, jadi kita secara manajemen kasus, apalagi bencana, ya, ada pendekatan-pendekatan ya gitu. Kalau pada kondisi seperti ini, tentu pertama sosialisasi, informasi, edukasi tentang happy hypoxia itu sendiri harus digencarkan. Oke. Ya, harus digencarkan ke masyarakat karena ini umumnya terjadi pada orang di luar rumah sakit. Yang tidak dirawat. Iya, Oke. ya kan. Jadi itu komunikasi, informasi, edukasi tentang happy hypoxia ya kita gencarkan. Tapi alhamdulillah sekarang masyarakat dengan maraknya IT, medsos, para netizen pada udah dapat ya dari itu ya. Itu yang pertama. Kemudian dari upaya-upaya pencegahan, ya, pencegahan. Jadi kepada pasien-pasien yang baru terdeteksi, informasi ini harus disampaikan. Misalnya menjalani isolasi mandiri, kita harus mengedukasi jika terjadi gejala seperti ini, segera ke rumah sakit, segera hubungi nomor kontak ini. Ya, itu untuk pencegahan biar kalau ada apa-apa, karena kan sekarang memang banyak yang isolasi mandiri. Di Balikpapan itu sudah 499. 499 itu isolasi mandiri berarti di Ya. rumah? Ada yang di rumah, ada yang di tempat yang disiapkan oleh perusahaan, ada di tempat yang disiapkan pemerintah, embarkasi haji dan Embarkasi haji. wisma gitu ya. Kemudian untuk kuratif penanganannya,
tentu itu areanya di rumah sakit. Itu harus disiapkan. Dokter Elis dan tim bagaimana membuat tim itu cepat bisa mendeteksi ini happy hypoxia, menangani dan didukung oleh sarana prasarana. Oke. Ya, nanti ada dokter Elisnya, tapi nggak ada supporting equipmentnya, nggak ada alat, dokter Elis nggak bisa apa-apa. Iya, iya. Nanti ada tim, saya relawan tuh. Ini jadi relawan. Ya kan? Iya, relawan. Jadi semuanya sumber daya kesehatan itu harus siap. Gitu ya. Nah, terakhir upaya rehabilitatif. Jadi kita upaya itu ada promosi, prevensi, kuratif, rehabilitatif. Ya, paskanya setelah tertangani ini harus bagaimana maintenance ditangani supaya dia selamat, terhindar dari kecacatan, terhindar dari kematian. Gitu ya. Gini. Oke, tadi kan nggak ada gejala, agak bingung juga kalau nggak ada gejala ya. Kira-kira begitu, wah ini kena hypoxia nih, itu apa tandanya? Apakah langsung sesak-sesak gitu atau gimana? Kalau misalnya kan ini tadi tanpa ada gejala nih, tiba-tiba misalnya OTG dibawa nih langsung ke rumah sakit nih, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, misalnya gitu, pertanyaannya gitu kan? Betul. Bawa terus diapakan nih oleh dokter Elis di rumah sakit? Pada happy hypoxia sendiri ya, itu kan kondisi pasien desaturasi atau penurunan oksigenasi itu di mana tidak diikuti gejala klinis. Nah, itu kalau happy hypoxia. Kalau sudah datang dalam kondisi sudah ada gejala, sesak dan sebagainya, itu bukan happy hypoxia. Jadi memang sudah gagal nafas. Apakah juga terjadi pada COVID? Tidak semua COVID mengalami happy hypoxia. Tapi ada juga yang memang klinis dia gagal nafas betul-betul. Kalau di dalam happy hypoxia COVID-19 ini gejalanya cepat sekali. Saya punya pasien waktu itu dia datang dalam kondisi stabil. Dalam arti hanya gejala ringan aja, demam, kemudian ada mual seperti itu. Dalam waktu kurang dari 6 jam, tiba-tiba dia langsung ngerasa batuk. Dia nggak sesak, dia batuk terus-terusan tidak berhenti. Ini yang kita sebut dengan mekanisme mulai terjadi namanya badai sitokin. Badai sitokin. Tadi kan saya jawab badai sitokin. Apa namanya? Sitokin. Ya. Badai sitokin. Nanti kita ngomong badai sitokin ya. Jadi badai sitokin ini memang cepat terjadi gitu pada pasien-pasien COVID-19. Tandanya batuk memang. Tidak semuanya seperti itu. Tiba-tiba desaturasi, sesak nafas, tiba-tiba dia merasa tidak nyaman, dada tertimpa sesuatu rasanya. Padahal dia tidak merasa sesak, tapi memang sudah turun. Badai sitokin juga bisa ditandai dengan demam yang awalnya tidak demam, demam tinggi terus-menerus. Sebenarnya ada penanda, biasanya kita menilai, kalau saya di rumah sakit itu menilai dari laboratorium. Pertama, dari pemeriksaan fisik sudah jelas ada peningkatan semuanya, mulai dari sistemik maupun gejala respiratorik di bagian parunya khususnya atau yang lainnya. Kemudian yang kedua pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik ingat orang COVID-19 walaupun dari ronsennya itu ada peradangan, infiltrat dan sebagainya penuh, silent chest. Jadi pemeriksaan kadang-kadang tidak ditemukan ronki atau bunyi krok-kroknya itu khasnya yang pada pasien-pasien yang paru-paru itu kan bunyi krok-krok itu nggak ada. Ini tidak, itu yang khasnya orang COVID luar biasa, padahal jejasnya atau kecacatan daripada parunya itu luar biasa. Tampak dari gambaran CT scan kadang, kemudian foto toraks itu ada gambaran grain gloss opacity-nya. Jadi ada opasitas bercapkan yang lumayan sangat banyak dan sangat perburukannya cepat. Dan satu lagi mungkin sudah banyak pemirsa yang sering baca ya, cacat atau infiltrat yang ditinggalkan oleh COVID-19 tidak bisa hilang seumur hidup. Cacat apa? Ada infiltrat bekasnya. Paru-paru. Oh, paru-parunya itu nggak bagus. Kalau orang bilang kayak flek ya dok, mirip seperti itu. Itu tidak bisa hilang. Jadi kalau yang sekarang pasien ya, yang pernah kemarin COVID dan sembuh, itu masih ada itu? Masih ada. Tapi dari semua kasus yang saya tanganin, sewaktu evaluasi kan kalau kami pulang dalam kondisi itu isolasi lanjut di rumah, mandiri, kemudian datang kita evaluasi. Pasien-pasien 80% dia kembali dalam kondisi fototorak perbaikan, itu banyak juga.
Biasanya apa? Pasien usia muda, tidak ada komorbid, kondisi sebelum badai sitokin kita sudah menangani, insya Allah akan kembali seperti sempurna, bagus. Torak perbaikan akhirnya bisa kembali lagi maksudnya? Bisa. Ternyata dari jurnal itu tidak semuanya serta-merta memang 100% akan tidak hilang seumur hidup, ternyata tidak. Tapi pada usia-usia tua, saya lihat itu usia tua, kemudian ada komorbid banyak, kemudian pada saat datang kondisinya sudah buruk, itu akan meninggalkan namanya fibrotik. Fibrotik itu bekasannya. Nah, itu. Luar biasa kok. Luar biasa. Dan itu kalau meninggalkan jejak, itu akan kembali lagi suatu saat? Tidak akan hilang, di situ terus menetap. Enggak, maksudnya ada pengaruhnya itu, Bu, kalau nggak hilang. Pengaruhnya sudah pasti, kan kapasitas Nafasnya paru jadi berkurang. berkurang Volume kapasitasnya. Kan contohnya ini paru itu satu lapangan tenis nih. Kalau luasnya beneran loh, paru kita itu kalau dibuka, Prof saya itu sampai cerita, seluas apa sih paru kita kalau dibuka? Itu ternyata satu lapangan tenis. Nah, bayangkan aja 1/4 saja lapangan tenis itu sudah nggak bisa dipakai nih. Nah, ada jejak situ. Jadi kan tinggal 3/4. Bagaimana kita menuju kapasitas paru 100%? Kan tidak bisa. Nah, logikanya seperti itu ya. Jadi nggak bisa dipakai ini satu lapangan, satu kotak. Jadi lapangan. menghirup oksigennya tidak bisa sebanyak yang dulu lagi sebelum. Dan pasien yang nggak kembali itu ada riwayatnya, Bu, di dinas kesehatan, misalnya yang meninggalkan kecacatan. Berapa persen dari total tadi? Rata-rata pasien yang gejala klinis berat ya dokter ya, Itu itu nggak ya. kembali? Kan COVID dibagi ya tanpa gejala, ringan, sedang, berat. Oke. Ya. Yang berat ini yang Ya, itu yang beresiko. berapa persen dari total kasus yang Ibu tangani? Sebenarnya kita kan juga nggak bisa menghitung karena saat keluar rumah sakit itu kita juga tidak membandingkan ya semua pasien foto sebelum dan sesudahnya. Rumah sakit yang punya data Iya. itu. Ya. Ya. Kalau yang Ibu tangani ada berapa persen yang seperti itu? Kalau saya sih alhamdulillah kurang lebih hanya 3% sampai 5% aja kok yang meninggalkan, yang lainnya aman, semuanya bagus. Karena memang kondisinya yang penting kita tidak sampai membuat dia jatuh di kondisi yang lebih berat lagi, itu aja. Jadi pada saat kondisi pasien ringan sedang, kita harus tata laksana seadekuat mungkin, jangan sampai jatuh ke kondisi berat. Itu yang harus kita waspadai. Makanya sebagai klinisi kita harus tahu dan harus punya feeling bahwa ini jangan sampai jatuh pada badai sitokin nih. Kalau jangan sampai ini ke situ, insya Allah kapasitas parunya bagus, proses difusi ya, peredaran daripada oksigenasi di dalam darahnya bagus, kemudian proses ini ventilasi antara keluar masuknya oksigen juga bagus. Insya Allah kalau ini semua bagus, parameternya ini bagus, insya Allah jaringan paru juga tidak akan terpengaruh sama sekali. Oke, kembali ke laptop kayak tukul. Kembali ke happy hypoxia. Apakah happy hypoxia itu ketika orang kena itu pasti meninggal atau bisa ditolong? Kalau happy hypoxia sendiri kan memang ada gangguan beberapa parameter yang diserangnya di dalam parunya, itu ada gangguan transportasi oksigenasi, kemudian ada keluar masuknya udara yang ke alveolinya, itu berpengaruh sekali. Supaya orang happy hypoxia bisa nggak dok sembuh? Bisa kalau kita mengatasi, kan penyebabnya salah satunya adalah badai sitokin ini. Kalau badai sitokin ini kita bisa atasi, timingnya tepat, kita berikan terapi yang tepat, yang adekuat, insya Allah ini akan berkurang. Sembuh ya, artinya hipoxia ada kaitannya dengan badai sitoksin itu ya. Oke. Jadi inflamasi proses peradangannya yang luar biasa. Jadi imun kita itu sebenarnya mengeluarkan ya, imun kita keluar. Tapi yang kita keluarkan tuh harus kapasitasnya sesuai kebutuhan. Kalau terlalu berlebihan, akhirnya kan terjadi badai itu. Nah, itu yang kita jaga, jangan sampai. Gimana caranya kita tekan lah. Kita tekan dengan cara apa tadi? Salah satunya beberapa tambahan yang sudah saya jelaskan ya. Terapi sudah ada guideline-nya. Mau ditambahkan ini sesuai dengan kriteria. Kalau sudah mulai sedang berat, jangan diam aja. Kita harus memberikan terapi tambahan. Ada plasma konvalesen, kemudian ada IVIG, ada interleukin 6 inhibitor, ada golongan olizumab, semuanya bisa diberikan. Tapi tergantung kapasitas mana yang mau kita berikan. Ada nggak? Andai kan dibilang, dok sudah pasti sembuh nggak?
tidak ada literatur yang bilang sudah 100% ini bisa mengatasi. Tapi ini salah satunya pilihannya, upaya kita. Jadi nggak semua kasus juga sama. Iya. Gitu ya. Pas seperti yang diajarkan dulu sama saya. Saya paham betul teorinya itu tadi, item-itemnya mungkin. Jadi saya manggut-manggut saja karena memang saya memahami apa yang dokter pahami. Nanti saya jelaskan secara lebih sederhana.